Artinya rupiah itu tidak hanya menanggung beban geopolitik, tapi rupiah juga menanggung beban domestik. Apa beban yang ditanggungnya? Terkait dengan fiskal pemerintah. Nah, problemnya ini kan selalu dibantah, dibantah bahwa fiskal tidak ada masalah. Kan problemnya lagi begitu dia bantah, pasar mengkoreksi terus. Ini kayaknya pemerintah ngomong nggak pernah bener nih, pasarnya Iya. melawan. Nah, orang-orang yang tadinya bukan bagian dari market participant, mulailah menukarkan rupiah ke falas. Iya. Jadi artinya tekanan terhadap permintaan US dollar dari rupiah itu tidak hanya murni market. Karena yang non-marketnya pun sudah ikut. Dan antara investment management ini, mana sih laporan keuangannya? Nah, dia sudah mau menerbitkan surat utang. Harusnya kan kita sebagai publik udah tahu laporan keuangannya. Yang menjadi Hmm. dasar dia untuk cari utang. Utang ini diambil. Di tengah sebetulnya cash flow-nya dari mana? Imper aja 100. Mau ngambil hutang. Terus bayarnya gimana? Hutangnya dalam US dollar. Kalau nggak mampu bayar di depan, apa resikonya? Sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Dan antara investment management baru saja menyampaikan pernyataan bahwa mereka akan mengeluarkan surat utang ya senilai kira-kira 89 triliun. Nah, tentu menjadi pertanyaan karena Danantara sendiri adalah institusi yang selama ini diharapkan bisa mengakumulasi ya sumber penerimaan alih-alih kemudian harus ngutang sana, ngutang sini gitu ya. Klaim dari pemerintah sendiri selama ini kan aset yang dikelola oleh Danantara juga mencapai puluhan ribu triliun ya, sesuatu yang tentu menjadi pertanyaan kenapa kok harus mengeluarkan surat utang? Apakah karena memang pada titik tertentu pemerintah sudah tidak punya kapasitas untuk mengajukan utang baru ke luar negeri sehingga membutuhkan tangan Danantara? Apakah ini juga berhubungan dengan semakin merosotnya rupiah ya terhadap dolar? Hari ini kita tahu angkanya sudah menembus 18.000. Jangan-jangan prediksi para ekonom gitu ya, termasuk Kang Yanuar sendiri, itu benar sampai 20.000 begitu ya. Nah, untuk membahas soal ini ada apa, ada latar belakang apa kemudian utang itu harus dicari lagi oleh Danantara. Kita akan membahas dengan Bung Yanuariski, ekonom kritis gitu ya, karena ekonom itu juga ada yang manis gitu. Nah, sahabat integritas, kita langsung saja sapa Kang Yanuar. Kang Yanuar, apa Ya, kabar? Alhamdulillah baik, sore. Sehat ya. Ya. Kang, rupiah Hmm. 18.000 nih, gimana? Hmm. Ya, sebetulnya kalau ngomongin 18.000 ini memang sesuatu yang adjustment yang alamiah ya, dalam artian alamiah itu memang pasar melihatnya indikasinya dengan pemerintah terus menahan stabilisasi yield surat utang kita. Jadi untuk menjaga citranya ya bahwa di tengah semua mengalami pelemahan, kita itu paling kuat terbukti dari yield surat utang kita stabil. Kemudian pada akhirnya mulai nyerah sendiri, BI rate-nya mulai disesuaikan tapi juga terlambat gitu ya. Jadi ya sebetulnya dari sudut pandang kita kacamatanya dari investor dulu ya Nan ya. Kalau kacamatanya dari investor kan sebetulnya ada 2 nih ukurannya, eee eee, perbedaan antara suku bunga antar bank sentral dan perbedaan suku bunga yield. Jadi sebenarnya gini Nan, kalau secara konsep bahwa yang namanya uang itu kalau dalam posisinya inflasinya tuh tinggi, maka ada 2 caranya. Caranya itu pertama dengan suku bunga bank sentral, ya kalau kita BI rate, kalau di Amerika Serikat ya Fed rate gitu, kalau di Eropa Euro rate, di Jepang ya BOJ rate gitu loh. Nah, bisa juga sebetulnya kalau kebijakannya itu bank sentral cenderung akomodatif, dalam artian gini, kan kalau misalnya inflasi lagi tinggi, kalau suku bunga bank sentral dinaikin, maka cost of fund dana perbankan naik. Nah, kalau cost of fund di perbankan naik itu kan artinya suku bunga kredit yang melalui perbankan juga akan naik. Nah, biasanya ada kebijakan yang BI rate-nya ataupun Fed rate-nya ataupun rate bank sentral ini cenderung akomodatif untuk kepentingan mencegah kenaikan suku bunga kredit. Nah, tapi ada harganya, Pak, tetap saja bank sentral kemudian melakukan apa yang disebut dengan normalisasi neracanya, karena bank sentral itu kan juga
bisa menyerap surat utang pemerintah lewat pasar sekunder, bank sentral manapun. Nah, kalau misalnya katakan aja kompensasi inflasi yang lagi tinggi tidak diberikan oleh suku bunga bank sentral, maka sebenarnya bank sentral itu memberikan keleluasaan pasar untuk mengkoreksi yield. Jadi yield itu mengkoreksi kupon. Jadi kalau misalnya surat utang kita tadinya dikeluarkan tuh kuponnya katakan aja 6%. Jadi harga 100%-nya tuh 6%. Nah, terus artinya kalau ingin ada justifikasi berarti harga itu pasti turun. Harga harga ya di pasar sekundernya katakan aja turun, nanti yield-nya akan naik. Nah, jadi yang terjadi itu kan sebetulnya terutama tahun-tahun ini ya, terutama setelah Juni tahun lalu, kebijakan The Fed itu ke arah cenderung turun dan kemudian tetap. Nah, tapi sebetulnya inflasinya lagi tinggi. Nah, itu diberikan keleluasaan naiknya namanya US Treasury Yield. Nah, ini juga dilakukan oleh Jepang dari tahun 2021. Dia mencoba mengakomodasi dengan menaikkan keluar dari suku bunga negatif. Kalau Jepang dua-duanya nih, satu BOJ rate-nya dinaikkan, yield-nya pun dinaikkan. Jadi dua-duanya dia naikkan, gitu ya. Nah, kemudian Bank Sentral Eropa juga melakukan justifikasi yield. Nah, jadi sebetulnya kalau sekarang kita ngelihatnya dari sisi itu, ya, dengan misalnya pemerintah naikin BI rate juga enggak, ditahan, kemudian juga yield-nya juga ditahan, ya yang namanya investor akan cenderung mencari yang suku bunganya lebih tinggi gitu loh, Nan. Jadi misalnya kalau sekarang kita tahan SBN kita itu yield-nya ada di 6,9-an lah, ya, tapi dalam rupiah. Sementara US Treasury yield udah sampai ke 4,5 gitu, dalam dolar gitu. Ya kalau misalnya sekarang kita menghitungnya pakai asumsi normal lah seperti yang dikatakan oleh Gubernur BI ya, Pak Peri gitu. Pak Peri kan bilang volatilitasnya stabil, jangan lihat angkanya. Dia bilang US dollar rupiah itu 5,5%. Ya artinya kan sebetulnya kalau sekarang volatilitasnya 5,5%, kalau si yang namanya apa, yang namanya si Fed, US Treasury yield 4,5 gitu ya. Berarti kan kalau dikerupiahkan ditambah volatilitas rupiah US dollar 5,5, 5 kan sepuluhanan gitu loh. Gitu ya. Jadi artinya kan kalau sekarang investor dipaksa terus menerima 6 ya dia keluar. Karena dia kan ibaratnya juga apa, dengan US Treasury yield bisa dapat 4,5. Ya kalau keluar ya rupiahnya melemah gitu loh ya. Nah terus, Oke. faktor ini kan harus dilihat bahwa itu yang terjadi. Jadi artinya kalau kalau melemahnya ke 18.000 segala macam, ya itu mah alamiah aja gitu, dalam artian bahwa itu yang terjadi karena terus-terusan, di-shoot. Tapi gini loh Nan, kita kan harus lihat juga gitu, bahwa sebetulnya US Treasury yield itu kemarin sempat juga di atas 4,5 ke 4,6 terutama karena Jepang melepas US Treasury yield gitu ya, kemudian juga Jerman melepaskan. Tapi seperti juga aku banyak ngomong di banyak, podcast gitu, sebetulnya kita udah ngelihat sebetulnya market Amerika itu tidak bisa menerima inflasi di atas 4,5-an. Kalau jadi artinya ini bisa kita lihat dari harga minyak. Betul harga minyak itu lewat ke 100, tapi selalu dibalikin ke arah 80, 90 gitu. Jadi artinya naik ke atas 80, 90. Nah, jadi sebetulnya di situ tuh bisa ditebak gitu, bahwa Amerika Serikat sendiri membutuhkan inflasi untuk pertumbuhan ekonomi, membutuhkan kenaikan harga minyak, tapi kalau angkanya inflasinya melebihi 4,5%, itu bermasalah buat dia. Makanya kan kita udah lihat juga begitu angkanya di atas 4,5 mulai demo juga kan di beberapa kota di Amerika Serikat. Nah, jadi angka psikologis yang dijaga 4,5 itu sangat kelihatan dari volatilitas di harga minyak gitu loh. Jadi harga minyak misalnya ke atas 100, dia balik lagi ke 80, 90. Nah, begitu ke 100, yang namanya US dollar index itu menguat. Wajar kalau kita ngomong bahwa mata uang dimanapun akan melemah karena penguatan US dollar index, karena penguatan harga minyak. Tapi ketika dia balik Nan, ke 80, 90, US dollar indeksnya juga turun, di sinilah kita melihat masalah rupiah. Karena rupiahnya tetap melemah, Nggak turun-turun. nggak turun-turun. Sementara kalau yang namanya Malaysia ringgit, Singapura dolar, bahkan Vietnam dong ya, Vietnam dong Menyesuaikan itu lah ya mereka. angkanya sama gedenya sama kita. Dia menyesuaikan, begitu turun, dia turun. Artinya bisa kita katakan
mata uang tetangga kita kalau dalam istilahnya tuh peer currency kita, itu sebetulnya murni dampak geopolitik, dalam hal ini volatility terkait dengan harga minyak dan US dollar index. Oke. Tapi kalau kita lihat, kita tidak, kita punya masalahnya sendiri, masalah domestik. Gitu, artinya rupiah itu tidak hanya menanggung beban geopolitik, tapi rupiah juga menanggung beban domestik. Apa beban yang ditanggungnya? Beban yang ditanggungnya itu ya sebetulnya terkait dengan fiskal pemerintah. Nah, problemnya ini kan selalu dibantah bahwa fiskal tidak ada masalah. Kan problemnya lagi begitu dia bantah, pasar mengkoreksi terus. Nah, mungkin kita yang juga bukan market participant udah mulai ngelihat, ini kayaknya pemerintah ngomong nggak pernah bener nih, pasarnya Iya. melawan. Nah, orang-orang yang tadinya bukan bagian dari market participant, mulailah menukarkan rupiah ke falas. Iya. Jadi artinya tekanan terhadap permintaan US dollar dari rupiah itu tidak hanya murni terkait dengan market. Karena yang non-marketnya pun sudah ikut. Nah, kalau kita baca secara politik ya memang ini ada indikasi sinyal ketidakpercayaan yang mulai tampak. Kenapa kita mengatakan sinyal ketidakpercayaan yang mulai tampak? Karena non-market participant sudah ikut menukarkan rupiah ke falas. Mmm. Ya, sebelum terlalu jauh kita ngomongin ke politiknya, setidak-tidaknya banyak orang di negara ini yang masih pegang uang rupiah, dia nggak percaya sama rupiahnya. Entah dia Mmm. tukarkan ke falas, entah dia tukarkan ke US dollar. Itu Padahal ada juga yang logo menambah, Garuda Indonesianya ya? itu yang menambah tekanan, itu yang akan menambah tekanan. Nah, sekarang gini, orang selalu bilang gitu ya, Soros gitu, bahkan kita juga Iya. dituduh bagian dari itu. Gini loh, kan sebenarnya sederhana aja. Yang namanya kita gini loh, saya tuh selalu mengatakan gini loh, apa sih yang kita benci itu? Mmm. Soros. Soros tuh apanya yang kita benci? Iya. Perilaku transaksinya. Lah dia itu memang hedge fund. Hedge fund itu memang mengelola dana ketidakpastian. Makin tidak pasti satu negara, itu Makin makin suka. menarik buat hedge fund. Itulah, Jadi Iya. mau ada antek, nggak ada antek, dia perilakunya Iya. akan begitu. Nah, Atau sekarang ada Soros-Soros persoalannya, yang lain juga sebenarnya kan? nah, kalau Adnan ngomong Soros-Soros yang lain, termasuk topik kita sekarang mau ngomongin Danantara, dari awal Danantara ada hedge fund yang diajak-ajak terus, Ya. namanya Ray Dalio. Apa bedanya Ray Dalio sama Soros? Ya orang akan membela, oh kalau Ray Dalio itu apa, bisnis by ethics karena dia banyak nge-tweet tentang ethics, tentang segala macam. Itu oke aja. Tapi coba sekarang kita lihat, siapa hedge fund yang memperoleh return terbesar? Soros Fund Management tuh kalah loh sama Bridgewater. Yang di situ Bridgewater ada itu punyanya Ray Dalio loh. ya. Dan aku ingin memberikan gambaran ya, Bridgewater itu keuntungan return-nya tahun lalu tuh adalah 34%. Mmm. Dan dalam keterbukaannya 28% dia dapat dari emerging market. Dan emerging market Indonesia. dari Asia, dia nggak sebutin Asianya mana, tapi dia bilang 28% yang dia dapat itu dari emerging market dari Asia. Artinya dari situ saja, Ray Dalio, Bridgewater yang kita anggap sebagai hedge fund baik pun pada dasarnya mengambil penempatan investasi di negara yang bisa memberikan return setinggi itu. Return setinggi itu nggak bisa di negara yang pasti-pasti, di Mmm. negara yang penuh ketidakpastian. Namanya juga dana ketidakpastian. Iya. Coba sekarang kita lihat di bursa yang sangat efisien kayak di New York Stock Exchange. Hedge fund manapun paling banter tuh cuma dapat 6% setahun, paling banter. Mmm. Artinya sebetulnya kalau sekarang kita mengatakan perilaku hedge fund, begitu dia masuk pasti dia mengkalkulasi seberapa besar nilai volatility yang bisa saya ambil. Dan teorinya volatility yang besar itu soal ketidakpastian. Dan di situ etik nggak ada. Ya ya kalau kita sekarang juga bisa menghadirkan Ray Dalio di sini, kita tanya, ada Iya. etik nggak gitu kalau dia ngambil sampai 28% kan gitu loh. Iya. Nah, kan gini loh, harus bedakan ketika kita lagi ceramah dengan kita lagi apa, melakukannya dalam dunia realita, kan gitu Iya. loh. Kan bisa aja kan kayak
Kayak kita juga sekarang dengar presiden kita kan kalau ngomong kiri gitu, tapi kan ke Mhm. Paris mulu gitu loh. Nah, kan itu kan sebetulnya antara antara orang ngomong Iya ketika nge-tweet dengan apa yang dia lakukan kan belum tentu bisa sama, Nan, gitu iya. loh, Nan. Mungkin Bahwa kalau kalau di Paris banyak filosof kiri kan? ya, tapi kan yang orang lihat kan, wah kok ini ke sini ya kan gini loh, Nan, aku misalnya saja ya ini agak-agak sedikit yang iseng-iseng gitu ya, aku Iya. bisa ditanya gitu, kan bagus loh orang yang dari kelompok kanan menjadi kiri, dari kelompok mapan menjadi kiri. Saya bilang gini, "Oh iya, ada orang yang berangkat dari keluarga mapan dan kemudian menjadi pemimpin kiri, namanya Che Guevara." Iya, Nah pertanyaannya, apakah kita melihat Che Guevara di Indonesia. tetap di Indonesia? Dan ukurannya kan sederhana aja, Nan. Iya. Che Guevara itu dia menghayati betul menjadi seorang kiri kan, betul-betul tinggal di kawasan kiri, Bunuh diri kelas gitu. lah. Jadi benar-benar pindah kelas. Nah, kalau sekarang kan ya mohon maaf ya gitu, kalau misalnya yang kita lihat gitu setiap pergi juga, ya kan, ya seperti itu ya, Kak, itu Rombongan. soal lain lah. Tapi Iya. intinya saya juga ingin memberikan gambaran gitu, Ray Dalio mungkin kalau ngomong ya etik-etik, kalau Soros Iya. kalau ngomong straightforward gitu. Tapi kan kita lihat gitu, Soros fund management, Bridgewater ya sama. Hmm. Mengelola dana ketidakpastian. Dan Iya. berdasarkan rating hedge fund saat ini, Soros itu di 10 besar udah nggak masuk, kan. Hmm. Jadi hedge fund yang mengelola aset under management besar dan memberikan return besar. Nggak masuk Soros fund management itu. Mungkin dia Nah, mau pensiun pertanyaannya kan kan? simpel. Kok Danantara dan bahkan presiden berapa kali nerima Bridgewater, apa bedanya gitu. Jadi jangan Ya, sampai ngomongin antek asing, tapi sebetulnya nggak clear gitu loh, Nan, di masalahnya. Jadi standingnya gitu ya. Standing-nya nggak clear. Nah, jadi menurutku tuh ya kalau dalam posisi kayak tadi kita ngomongin gitu, yang namanya hedge fund, apakah betul dia akan keluar dari Indonesia seperti yang dikatakan? Ya enggak, kan. Dia lagi memperlebar jarak keuntungan agar apa yang biasanya disebut dengan doomsday scenario. Hmm. Jadi hedge fund ini, Nan, kalau kita lihat dalam jurnal-jurnal yang mengkritik tentang peran hedge fund itu selalu digambarkan punya yang namanya doomsday scenario. Jadi artinya begitu dia masuk ke dalam satu instrumen investasi hari ini, dia udah tahu. Jadi ada yang disebut dengan beginning from the end. End-nya tuh dia tahu gitu. Bahwa end-nya itu yang disebut dengan doomsday scenario. Hmm. Jadi end-nya tuh apa? End-nya kalau kita bicara 98 Soros di Asia. End-nya Soros melihat end-nya nih karena over exposure di perbankan, sementara mata uangnya cenderung di paging mengambang itu. Ini di depan kurva dia ngelihat akan bisa terjadi yang namanya krisis Hmm. yang diakibatkan oleh pelemahan nilai tukar. Ruang penguatan nilai tukarnya dia lihat nggak ada. Dan dia juga membaca ada isu politik di Indonesia, isu politik di Korea Selatan gitu loh. Isu politik di segala macam. Dan kalau kita lihat wawancara Soros tahun 98, kan dia straightforward ngomong gitu. Dia kan bilang gitu, apakah saya yang mengakibatkan negara-negara Asia itu melakukan over exposure terhadap pinjaman luar negerinya melalui sindikasi perbankannya. Hmm. Dia juga bilang, apakah saya yang menyebabkan negara Asia ada yang sudah bosan sama pemimpinnya? Apakah saya juga yang menciptakan negara Asia yang ada konflik antar elitnya? Yang dia maksudkan, yang udah bosan sama pemimpinnya Indonesia nih. Iya. Yang konflik antar elit itu adalah Korea Selatan. Ya. Dia bilang, saya hanya menempatkan berdasarkan apa yang saya baca, dan saya merasa bahwa itu akan terjadi. Hmm. Jadi intinya, Nan, yang salah Hmm. itu siapa? Ketidakdisiplinan kita kan, ketidakdisiplinan kita yang menyebabkan isu-isu itu ada. Ya. Nah, jadi sesuai dengan topik Adnan hari ini gitu ya. Nah, intinya kan gini, Nan, intinya itu sebetulnya sederhana. Sebelum sebelum itu Kang, berarti Mhm. kita bikin hedge fund aja supaya jadi Soros lokal gimana Kang? Nah, gini, Nan, fenomena hedge fund ini kemudian muncullah yang namanya di negara-negara Skandinavia. Hmm. Nah, terutama dipelopori oleh Norway. Itu loh.
Norway itu Nan, di tahun 1990, dia mempelajari apa yang terjadi di Meksiko tahun 78 Nan. Ini juga yang aku sering ulang, Indonesia punya resiko kayak Meksiko tahun 78, ya. Jadi Norway itu melihat Nan, Bukan nakut-nakutin Meksiko ya. bukan ikut-ikutin, kita belajar Iya. literasi. Jadi Norway itu melihat gini Nan, Norway itu di tahun 90 menikmati yang namanya bonanza harga gas Nan. Jadi harga gas itu naik tajam dan sementara Norway itu kan gasnya banyak ya dan dia tuh termasuk pemain besar di amonia gitu loh. Nah, kemudian dia ngelihat gitu, ini harga gas sama juga dengan harga oil, nanti itu tahu-tahu bisa turun kayak terjadi di Meksiko tahun 78. Nah, dia kemudian berpikir, gimana caranya dana yang didapatkan oleh sentimen pasar yang lagi positif ini bisa saya pakai untuk yang namanya meng-hedging masa depan, hedge fund. Tapi untuk kepentingan negara, itulah SWF Nan, Ya. Sovereign Welfare Fund. Oh, itu Jadi yang mau artinya ditiru sama Danantara sebenarnya kira-kira ya, ya. jadi sebetulnya itu bahwa kalau kita bicara negara menjalankan fungsi SWF ya, bahwa negara menjalankan SWF itu, maka pembentukan kayak Danantara, pelopornya adalah Norway. Kemudian diikuti oleh Cina. Tapi lihat Nan, apa intinya? Ketika Norway membentuk SWF, dia itu memang ada uang surplus Ya. yang dikelola. Karena uang surplus itu maka harus Iya, modalnya dikembangkan itu gitulah modalnya kira-kira. itu benar-benar modal yang didapatkan dari adanya surplus gitu loh, Nak. Ya. Memang ada uang yang dikelola. Bahkan kan Norway itu SWF pertamanya dari BPJS Ketenagakerjaan kalau di kita, Nan. Gitu loh. Jadi dia Ya. menggabungkan antara dana pensiun, dana dari positif pendapatan negara dari migas, dari gas, dimasukkan membentuklah SWF. Makanya kan Norway ini dianggap sebagai negara yang menjalankan fungsi hedge fund. Kan kalau hedge fund kan pelaku-pelaku swasta nih, Nan. Ya. Negara untuk tujuan memberikan kesejahteraan ketika harga inflasi dan sebagainya. Contohnya. Sekarang kita bicara Cina, Nan. Ya. Cina itu Nan, pertama kali ketika yang namanya Zhurongzi melakukan reformasi terkait dengan krisis moneter tahun 98. Jadi Cina itu di Maret 98 dia menunjuk Perdana Menteri namanya Zhurongzi. Nah, Zhurongzi ini sebelumnya gubernur Bank Sentral. Oke. Jadi intinya adalah sebetulnya Cina melihat bahwa kalau pasar ini bergejolak, maka kurang lebihnya itu ya kita menjadi kapitalis tapi pikirannya sosialis ya, SOF juga lah kurang lebih. Tapi kemudian kalau kita lihat Cina pertama kali setelah krisis Asia ini mulai recovery ya di tahun 2002, Cina itu membentuk yang namanya SASAC, lembaga negara nih. SASAC itu kalau di kita apa? BP BUMN. Jadi Kementerian BUMN yang kemudian dibuat jadi badan yang ujung-ujungnya mempunyai konsolidasi laporan keuangan gitu lah. Apa yang dikerjakan SASAC? Membereskan BUMN. Membersihkan BUMN, bahkan kalau kita lagi putar lagi disitulah yang historical betul yang Zhurongzi selalu bilang, kalau semua sudah dihukum mati, sisakan satu peti mati buat saya kan, untuk koruptor kan. Dan yang ditindak oleh dia itu adalah eksekutif BUMN Cina loh, Nan. Ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pembersihan institusi, pembersihan kelembagaan bukan perang-perangan melawan korupsi, Nan. Kalau kita belajar ke Cina loh. Tapi memang perang melawan korupsi dan memberikan sinyal ke pasar bahwa pemerintahan ini bisa dipercaya karena kawan bersamanya perang melawan korupsi. Jangan sampai perang melawan korupsi untuk lawanku. Kan gitu Nan kalau yang terjadi di kita kan gitu loh. Jadi artinya kan kalau kita lihat di Cina dia konsisten. Mu kawan, mu lawan, sepanjang kamu korupsi ditindak. Nah, Nan, singkat cerita Nan, apa yang dilakukan oleh SASAC ini? Tahu-tahu di tahun 2008 yang namanya BUMN Cina ini menjadi sehat di bawah SASAC. Menghasilkan dividennya naik Nan.
karena Hmm. berhasil direformasi, Bersihkan, ya. dibersihkan. Di sisi lain, Bank Sentral Cina yang namanya Public Bank of China mendapatkan laba moneter yang besar karena Amerika Serikat waktu itu krisis di Wall Street kan. Ya. Nah, Cina baru membentuklah yang namanya kalau di kita tuh DIM ini dan antara investment management. Hmm. Namanya China Investment Corporation. Tapi China Investment Corporation ini duitnya dari mana? Dari tadi yang aku bilang Surplus juga. dividennya si Sasak, dan laba moneternya Bank Sentral Cina. Itu modalnya. Ya. Nah, kita ini dari awal aku ada Danantara, nggak lempeng cara berpikirnya, Ya kan? Nggak lempeng cara berpikirnya itu gimana? Dia membentuk Danantara di atasnya. Di Heeh. bawahnya langsung ada DAM, Ya, Danantara Asset Management. manajemen. Di Ya. bawahnya Danantara Investment Management. Saking bingungnya, tahun depannya membentuk lagi BPBUMN. Wah, nggak jelas gitu, nggak jelas antara juntrungan Rutenya itu kemana gitu ya? rutenya nggak jelas. Dan bahkan ketika kita bicarakan ini, kan pertanyaannya simpel. Bahwa dividen DAPBN sudah tidak diambil lagi dan diambil oleh Danantara Asset Management. Danantara, ya. Artinya dividen dari Danantara Asset Management itulah modal untuk DIM. Ya. Ya kan, Nan? Mm-mm. Kita bicara ketika dialihkan saja di RAPBN 2025, laba BUMN itu dividennya 84 triliunan. Ya. Berarti sebetulnya DIM itu modal awalnya 84 triliun kan? Ya. Nah, tapi kemudian aku mengkritisi waktu itu. 84 ini uang semua, Pak? Nah, aku bilang di BUMN itu kalau kita lihat analisa cash flow-nya, sebetulnya untuk bayar dividen pun mereka tuh ngutang ke bank. Hmm. Karena labanya tuh datangnya dari mana? Dari piutang, Oke. Saya ambil contoh yang paling gede itu adalah Pertamina dan PLN. Terutama PLN. PLN itu piutang ke pemerintah gede sekali, yang belum dibayar kompensasi segala macam gitu loh. Jadi kelihatan secara buku besar ada peluang dividen besar, tapi kalau diminta dividen tunai Nggak ada. 84, sebagian itu ngutang. Bahkan ada orang bercanda untuk bayar tantium pun ngutang ke bank gitu loh. Karena kan tantium dividen dihitungnya kan dari laba buku, Iya. Begitu laba bukunya itu bukan laba tunai, minjem ke bank kan. Nah, ini kejadian di tahun Dibayarnya lalu. tunai. Di tahun lalu tahu-tahu Danantara bilang bahwa dia mau melakukan pinjaman ke sindikasi Mm-mm. perbankan asing. Ini belum surat utang tapi Ya. pinjam lewat sindikasi bank asing. Kita track lagi ke belakang. Aku waktu itu ngomong, oh ini sebetulnya mau front loading, dividen tunai 6 tahun ditarik ke depan. Hmm. Ditarik ke depannya gimana? Pinjam ke bank di luar negeri. Ini Ditariklah ke kira-kira depan. sangat percaya diri lah gitu ya. Sangat percaya diri. Nah, itu yang aku katakan tahun lalu. Sekarang kita lihat. Danantara sampai sekarang belum mengeluarkan laporan keuangan. Bagaimana coba? Sebuah lembaga yang kayak gini governance-nya gimana, laporan keuangan pun nggak ada. Katanya masih beresin BUMN-nya. Nah, yang menggelitik jawaban dari Tony. Doni Oskaria. Ya. Kata Doni Oskaria, kita belum menerbitin laporan keuangan karena lagi bersihin impairment di BUMN di 2025 yang nilainya menurut dia sampai 100 triliun. Artinya impairment itu apa, Piutang yang tadinya diakui di dalam buku, itu ternyata piutangnya itu bisa bodong, yang dia bilang orang-orang di Ya. BUMN ini senang melakukan window dressing lah segala macam. Ya. Mau mau window dressing segala macam. Artinya 100T ini dibiayakan. 100T ini zong sebenarnya. Ini kita zong apa enggaknya kita bisa lihat Belum nanti. tahu Tapi ya. setidak-tidaknya artinya gini loh. Kalau kita menganggap ya, laba BUMN itu katakan saja tumbuh 5%. Ya, tumbuh 5%. Impairment-nya 100T. Kan gini loh, laba dikurangin impairment, itulah akhirnya laba bersih tahun itu. Yang menarik buat aku, sebetulnya kan pernah kita lihat Presiden Prabowo mengatakan, saya diberikan laporan dengan adanya Danantara ini, laba kita naik sekian persen.
menurut saya balik lagi Nan, berdasarkan nalar, gimana ceritanya ya kalau impairment-nya aja sampai 100 T, labanya bisa naik? Ya. Gimana ceritanya ya? Di tengah yang namanya penerimaan negara dari PPH perusahaan dan juga PPN turun, kok labanya bisa naik? Kan sebetulnya PPH PPN itu mencerminkan laba korporasi kita. Ya. Jadi Nan, menurutku labanya juga sebetulnya cenderung tidak tumbuh terlalu baik, impairment-nya naik. Makanya nggak diumum-umumin sampai sekarang kan Ya. laporan. Dan indikasi yang paling ketara adalah tahu-tahu US SEC mengumumkan meningkatkan status terhadap pemeriksaan dia terhadap laporan keuangan Telkom Ya. menjadi ke arah penyidikan karena dia menganggap ada manipulasi piutang. Hmm. Nah, Dan Telkom saya adalah perusahaan yang membuka apa yang di Amerika itu ya. ya dual listing. Iya. Bahkan kemarin di berita kemarin di Q1 2026 laba Telkom itu turun 22% kan. Jadi menurutku kemungkinan karena impairment ini. Nah, dalam posisi kayak gitu Nan, berarti kan sebetulnya kalau tahun lalu 84 itu mungkin tunainya dapatnya 40. Ini hitunganku tuh sudah tunainya 40, sisanya itu lewat front loading hutang tadi, ngambil Ya. hutang lewat sindikasi perbankan. Sindikasi. Tahun ini mungkin lebih turun lagi angkanya karena ada impairment kan? Iya kan? Nah, Itu kenapa artinya surat utang menjadi jadi aku lewat pelan-pelan kayak gitu, Adnan sudah menyimpulkan. Jadi ya. sebetulnya kenapa masuk ke pasar surat utang? Karena kembali lagi Nan, hasrat. Jadi loh, nafsu besar tenaga kurang. Ini kan kita punya pemerintahan ini kan apa-apa juga pengen gitu. Ada KDMP, ada ini semua. Wah, tapi tenaga kurang. Nah, Iya. ujung-ujungnya Kayak anak biar kecil pengen semua. pengen semua. Nah, ujung-ujungnya artinya apa? Karena nafsu besar itu harus dipenuhi, tenaganya kurang, ya ujung-ujungnya nyari surat utang. Hmm. Nah, tapi aku ingin mengatakan Nan, gitu loh. Bahwa ratingnya Danantara, outlook-nya negatif. BIM nih. Menurutku gimana nggak negatif, Nan? Sebenarnya pertanyaannya kan simpel, Nan. Danantara Investment Management ini mana sih laporan keuangannya? Ya. Nah, dia sudah mau menerbitkan surat utang. Harusnya kan kita sebagai publik udah tahu Nan laporan keuangannya yang menjadi Hmm. dasar dia untuk cari utang. Betul. Ini aja kan menurut saya nggak jelas gitu. Permainan itu nggak jelas. Tapi aku ingin mengatakan gini loh, Nan. Hati-hati loh. Hmm. Kalau yang namanya Danantara ini korporasi, Nan. Ya. Kalau korporasi menerbitkan surat utang dan di kemudian hari nggak bisa bayar, Gagal bayar gitu ya. gagal bayar, kalau korporasi itu salah satu opsi restrukturisasi utangnya itu adalah debt equity to swap. Hmm. Hutang dibayar oleh oleh Ya. sahamnya. Atau sahamnya Nah, diturunkan gitu ya. aku tidak akan menuduh, tapi kan bahwa ini korporasi ya, dan DIM itu kan aliran uangnya dari DAM, holdingnya BUMN. Apakah kalau nanti DIM ini ada masalah dalam default di surat utangnya, apakah aset yang ada di DAM itu adalah jaminannya, Agunannya gitu ya. agunannya? Makanya kan menjadi penting mana laporan keuangan Danantara ini agar kita Hmm. jelas Ya. apa yang dipisahkan antara harta antara DIM dan DAM gitu loh. Nah, Hah? Hmm. Kita nggak bisa menjawab apa katanya Pandu gitu. Kita kan harus ngelihat laporan keuangannya gitu loh. Laporan keuangannya sendiri menunjukkan apa. Iya. Tapi Tapi kalau Kang dari Yanuar, sorry. nah, Kan mereka ini yang ngelola Danantara paham lah mestinya ya. Maksudnya kalau ngomong soal reputasi itu standarnya seperti apa? Karena ini menyangkut soal kepercayaan pihak lain yang akan misalnya hmm, memberikan utang kepada kita gitulah ya. hmm. Kan harusnya itu yang jadi salah satu pertimbangan toh. Ya, ya gini Nan, kadang-kadang kan orang itu akan merasa lebih prudent, lebih hati-hati kalau dia juga dituntut profesional kan Nan. Mm-mm. Nah, sekarang gini deh Nan, dalam aliran kita mau bicara aliran apapun,
Anggap aja aliran state capitalism. Aliran state capitalism, apakah aliran state capitalism memperkenankan adanya konflik kepentingan? Enggak, Nan, kalau bicara Cina. Ya kan? Bahkan ada sinyal Anda melenceng dikit aja hukuman mati kalau di Cina, Nan. Ya nggak? Nah sekarang, apakah yang mazhabnya ekonomi pasar setuju konflik kepentingan? Tidak. Ya. Nah sekarang, Nan, mohon maaf kata gitu, apakah reputasi ini secara personal bisa dipenuhi? Apakah kita pernah mendengar pimpinan-pimpinan Danantara melepaskan semua perusahaannya misalnya, Nan? Deklarasi. Deklarasi gitu, saya sekarang nih udah bukan pengusaha lagi, semua udah saya jualin, saya lepasin. Saya ini sekarang benar-benar fokus menjadi profesional yang bekerja ke negara. Ini kan nggak pernah terjadi, Nan. Ya. Jadi artinya kadang-kadang kan bahwa yang namanya ketidakhati-hatian itu patokannya mau Anda state capitalism, mau Anda aliran ekonomi pasar, alirannya itu apa? Anda harus punya sistem yang memastikan yang namanya conflict of interest tidak terjadi. Bagaimana kita bisa mengatakan konflik of interest tidak terjadi di Danantara? Sampai sekarang aja laporan keuangan nggak ada, Nan. Bagaimana kita bisa mengatakan itu gitu loh, Nan. Kita tuh kan sekarang menjadi bangsa yang dewasa lah. Jangan baper nih kalau kita ngomong kayak gini. Tapi kan ukurannya tuh kan itu. Anda bisa berbudah-budah ngomong, oh saya ini orang yang udah kaya. Tapi kan saya melihat misalnya salah satu wawancara, Pandu bilang waktu diangkat di Danantara, oh saya itu udah kaya. Saya kayanya tuh dari saham Gojek gitu. Pertanyaan saya kan simpel. Nah, terus kemarin Danantara masuk lagi di Gojek, ada konflik kepentingan situ nggak nih? Ya. Kan gitu ya, Nan. Begitu Anda memilih menjadi seorang pejabat negara, Anda harus siap orang Meninggalkan. mempertanyakan posisi konflik kepentingan Anda gitu loh, Nan. Ya. Iya nggak? Bukan Anda bercerita, oh saya itu berpengalaman deal dengan investor. Bukan, kita tuh simple aja. Adakah dalam aksi-aksi korporasi ini konflik kepentingan Anda? Gitu. Ya. Kalau ada konflik kepentingan, kadang-kadang dia sudah tidak memikirkan apakah negara ini sanggup atau tidak sanggup sepanjang konflik kepentingannya terjadi kan. Ya. Nah jadi kita nggak mau nuduh, tapi kita juga harus memberikan early warning sejak awal. Hutang ini diambil di tengah, sebetulnya kita bisa baca tadi cash flow-nya dari mana, imper aja 100. Mau ngambil hutang. Terus bayarnya gimana? Hutangnya dalam US dollar. Kalau nggak mampu bayar di depan, apa resikonya? Apakah resikonya kemudian seluruh aset yang menjadi agunannya di damnya bisa di equity to swap ke saham? Sekarang kalau gitu ceritanya, mau nggak saya masuk ke surat utang Danantara? Karena saya pikir di depan kamu nggak akan bisa bayar. Kalau kamu nggak bisa bayar, oh saya besok jadi bisa punya Telkom, Ya. punya PLN, punya apa kan? Jadi liberalisasi terjadi di situ. Ya jadi maksudku, alih-alih ngomong penguatan negara, tapi caranya itu sebetulnya bisa memperlemah negara gitu loh, Nan. Saya banyak yang nanya gitu. Saya nggak setuju ya sama apa pemikiran Prabowo Subianto. Oh kalau dari pemikiran saya setuju dan penguatan negara, Nan. Iya nggak? Tapi apakah Anda dalam prakteknya juga melakukan penguatan negara? Yang saya lihat itu penguatan negara dalam pidato, tapi dalam implementasi teknokrasinya sebetulnya pelemahan negara. Dan penguatan kelompok tertentu. Nah, jadi akhirnya state capitalism itu adalah crony capitalism kan? Ya. Iya Jadi kan state, kan gitu jadi loh. state capture. Jadi crony capitalism. Nah, itu early warning dari kita. Yang bisa menjawab itu artinya apa? Tata kelola. Ya. Tata kelola nggak bisa hanya diomongin. Indikator paling pokok adalah laporan keuangan aja sampai sekarang nggak ada. Supaya bisa diuji juga sama pihak lain ya. Apakah laporan keuangannya kredibel apa tidak juga kan? Iya, karena di laporan keuangan itu kan catatan-catatan asal laporan keuangan kita bisa lihat, Nan, apa hubungan DAM sama DIM. Ya. Ya kan? Jadi kan dari situ kita bisa mengukur, oh ternyata DIM itu misalnya aset yang dipisahkan dengan DAM. Ya kan? Berarti DIM itu semata-mata hanya dividen dari DAM.
Tapi kalau aset terafiliasi, Nan, berarti kan sebetulnya dalam menghitung ketika DIM itu diberikan hutang, menghitung asetnya DAM. Mhm. Nah, saya tidak bisa memberikan jawaban sama ini kalau laporan keuangannya aja nggak ada, Nan, gitu loh. Nah, jadi itu, Nan, dari sudut pandang tata kelolanya. Kemudian kedua, mau berapa sih bunganya dalam US dollar? Reference-nya BNI di April baru ngeluarin US bond, obligasi global US dollar dari BNI. Dicatatkannya di bursa Singapura, Singapore Exchange. Yang jadi berita adalah Bank Himbara masih dipercaya investor. Global bond-nya laku laris manis karena 3,5 kali penawarannya. Wah, saya baca berita ini, wah hebat bener ya, 3,5 kali. Tapi saya kan selalu bilang, bunganya berapa? Saya cari deh. Ternyata, Nan, bunganya 7,5% dalam US dollar. Bahkan ketika saya nulis ini di Facebook, banyak yang nanya ke saya, belinya di mana ya, Mas? Gitu. Karena banyak orang kita juga tertarik US dollar 7,5%. Hah? Iya nggak? US dollar 7,5%. Nah, atas dasar BNI ini saya ingin ngomong, paling nggak Danantara yang secara korporasi pun akan di 7,5% juga kan? Ya. Iya nggak? Terus kalau dalam US dollar 7,5%, artinya dengan kita ngambil hutang seperti itu, mana cerita kita membuat mata uang rupiah kita kuat. Kita akan terus membutuhkan US dollar untuk bayar hutangnya. Ya. Yang bunganya 7,5%, kuponnya, Nan. Hmm. Jadi ya menurutku ini gimana cara berpikirnya ya. Tapi yang terjadi itu sebenarnya gini, Nan. Sebenarnya itu ini yang aku selalu kritik gitu. Sebenarnya Danantara ini dalam teori kelembagaan nih lembaga apa? Ya. Karena dia tuh Negara seolah-olah atau terpisah dari apa? keuangan negara gitu loh, Nan. Ya. Jadi ada negara dalam negara gitu yang dia Mhm. bebas juga menyelenggarakan negara. Nah, jadi kalau menurut Sendiri. saya tuh sebetulnya ini tuh gini loh, Nan, kayaknya nih Presiden Prabowo ini diberikan keyakinan gini, kalau kita dihajar terus di surat utang pemerintah akibat ada ukuran-ukuran gitu, udah kita buat aja off balance sheet dari APBN, namanya Danantara. Nanti kita minjem-minjemnya pakai itu. Kalau menurut saya ya, kalau itu yang jadi pikirannya, waduh kita sesak pikir betul, Nan. Dan itu bukan SWF. Ih, tersesat pikir betul, itu bukan SWF dan itu disadari tidak gitu. Karena itu adalah aset-aset negara yang dibangga-banggakan. Ya. Coba, Nan, sekarang kita berandai-andai. Sekarang apa-apa aturannya pakai Danantara. Ada Dinas Pangan, Mhm. nanti ada satu pintu Danantara, Danantara untuk ekspor. Udah semua GSI ya. terkonsolidasi semua di Danantara. Danantaranya ngambil hutang. Dia gagal bayar. Saya mau nanya, yang Antexoro sebetulnya yang mana nih? Iya nggak? Iya. Kalau saya sama Adnan ngomong kayak gini, ya kita nih warga negara biasa, Nan. Iya. Memang kerjaannya omong-omong Iya. gitu. Dan kita nggak Omongan mengambil kita keuntungan dari dan omongan kita ini kan tidak menyebabkan kita mengambil kebijakan yang namanya aksi korporasi, Nan. Iya, benar. Jadi artinya mau nuduh kita agen Soros pun apa untungnya Soros sama kita? Karena kita tidak punya kewenangan mengambil aksi korporasi. Iya. Gitu loh, Nan. Siap. Tapi kalau kita bicara tentang orang-orang di Danantara, dia bukan warga negara biasa. Ya. Ketika dia melakukan aksi korporasi itu mengikat negara ini, Nan. Betul. Mereka itu adalah political exposed person gitu ya. Iya. Jadi maksud saya simple sebetulnya yang antek Soros yang mana nih? Kita yang Soros dituduh tidak punya jual aslinya yang di mana kebohongan. gitu ya. Nah, yang antek Soros yang mana nih? Gitu. Jadi saya juga ingin ngebalikin gitu. Selalu ngomong antek Soros, antek Soros. Saya balikin. Kalau gini ceritanya, yang antek Soros yang mana? Ya. Gitu loh, Nan. Mungkin itulah gambarannya, Siap. Nan. Oke, Kang. Ini sudah Hmm. sangat detail, jelas, dan bisa menghubungkan ya antara situasi pelemahan rupiah,
kemudian juga, program-program impairment yang sedang dilakukan oleh, Danantara ternyata itu, berkaitan juga dengan rencana, mereka mengeluarkan surat utang baru ya. Dan tentu yang harus diperhatikan oleh sahabat integritas semua kalau surat utang itu bunganya tinggi, dan kita gagal bayar itu bagaimana kemudian mekanisme, penyelesaiannya atau restrukturisasinya. Nah itu pertanyaan serius bagi kita semua, yuk kita awasi terus, kebijakan-kebijakan pemerintah kita hari ini, karena bagaimanapun kebijakan mereka selalu membawa implikasi langsung ke kita sebagai warga biasa. Demikian sahabat integritas, kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.